Halo sahabat Clear UMKM, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan nilai seni dan sejarah dan telah diakui oleh UNESCO. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan motif batik yang unik, seperti contoh batik dari bumi lancang kuning khas Riau ini. Batik ini mempunyai ciri khas dan keindahan tersendiri yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya. Di balik setiap lembar kain batik Riau, terdapat tangan-tangan kreatif dari para pengrajin yang menghasilkan karya seni berharga. Seperti yang dikerjakan oleh Bapak Muhammad Amin selaku pemilik usaha UMKM yang bernama Bujang Batik. Halo, perkenalkan saya Muhammad Amin, owner Batik Bujang yang beralamat di Jalan Pinang Merah, Gang Bersama, nomor 18B, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Dalam upaya memperkenalkan dan mengembangkan batik khas Riau ini, berbagai usaha telah dilakukan oleh Bapak Muhammad Amin hingga saat ini. Sejak tahun 2019, Bapak Amin mulai mempelajari dan menekuni hingga sampai saat ini. Bujang Batik sudah beberapa kali mengikuti pameran seperti pameran Hari Koperasi Indonesia dari Dinas Koperasi dan pameran di acara ulang tahun Provinsi Riau, Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia. Untuk kelebihan batik kita, mungkin bedanya batik Bujang dengan batik yang lain. Pertama, kita menggunakan motif khas daerah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada penggunaan pewarnaan. Kita menggunakan warna alam. Warna alam ini adalah warna alami yang ramah lingkungan. Yang kedua, kita menggunakan warna tekstil. Saya lebih menggunakan warna remasol. Kenapa? Warna remasol ini warna yang cerah. Karena orang Riau terkenal dengan cerah-cerah, warna yang sumringah katanya. Dalam proses pembuatan batik ini terdapat berbagai cara menciptakan motifnya. Ada dengan cara diukir menggunakan canting atau malam, ada juga yang menggunakan cap seperti ini, dan ada juga batik jumputan. Nah, kalau motif jumputan, teman-teman ada yang tahu seperti apa? Untuk jumputan, cara membuatnya kita menggunakan manik-manik, kita ikat manik tersebut, terus ada yang kita jahit motifnya seperti ini jumputan. Untuk batik ini, mungkin customer, berbagai macam customer ya, permintaannya mungkin ada yang pinginnya logo Pekanbaru. Bikinkan saya logo Pekanbaru. Oh, kita bisa. Otomatis kita nanti kalau dia mintanya tulis makan waktu yang lama. Kalau dia mintanya cap, kita harus bikin dulu capnya. Nanti baru bisa kita bikinkan. Paling enggak minimal pesanan 20 pieces baru kita bisa bikinkan. Next, kita akan melihat proses produksi sebuah batik bermotifkan tari Zapin Melayu. Untuk proses ini, kita memadukan dua cara, yaitu menggunakan canting dan menggunakan cap. Pada proses pengecapan, cap dibuat motif terlebih dahulu sesuai permintaan customer, lalu dirangkai menggunakan tembaga. Cap tembaga ini lalu dicelupkan di atas lilin yang panas, lalu dicetakkan di atas kain putih ini. Setelah selesai, dilanjutkan dengan proses menggunakan canting. Pada proses ini, canting diisi menggunakan lilin yang panas lalu diukir di atas kainnya. Proses menggunakan canting ini harus cepat ya, supaya hasilnya tidak meluber. Setelah selesai, kain ini diikat di setiap sudutnya menggunakan gawang untuk melakukan proses perwarnaan. Fungsinya supaya warna yang diberikan tidak tembus pada permukaan kain yang lain. Setelah pewarnaan selesai, baru deh kain ini dijemur sampai kering. Setelah selesai, dilanjutkan pada proses pewarnaan kain dan terakhir direndam menggunakan air panas supaya lilinnya lepas. Untuk pengerjaan batik Bujang dalam satu piece itu kita paling maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari bisa mengerjakan satu piece. Sama juga dengan dalam 3 hari bisa mengerjakan 5 piece. Karena batik ini membutuhkan proses mulai dari mencanting atau mengecap, mewarnai, kita butuh waktu yang lama supaya warna betul-betul nyerap ke kain tersebut. Nah, tidak bisa satu hari kita selesaikan hari itu juga, karena dia membutuhkan kain itu setelah diwarnai, dibutuhkan istirahat atau diangin-anginkan biar warna betul nyerap.
Setelah itu satu hari kedua kita jemur, dan hari yang ketiga nanti kita kunci warna tersebut, motif tersebut. Setelah itu baru kita lorot, kita rebus lagi. Setelah kita rebus baru jadi kain. Batik bujang memiliki berbagai macam motif khas Riau. Contohnya ya ini sal yang kita gunakan. Kita bikin Candi Muara Takus. Kita mengambil dari candi yang berada di Kampar. Nah, kita aplikasikan di batik. Jadi seperti ini hasilnya. Cuman ada juga yang di Riau Zapin. Selalu tari Zapin yang sering kita dengar, kita aplikasikan di batik, jadi motif tari Zapin. Selain dari berbagai macam batik, Bapak Amin juga menghasilkan produk lainnya, diantaranya ada shawl, tas ekoprint, topi, baju, dan lain-lain. Untuk harganya kita kisaran mulai dari harga 50.000, shawl ini kita jual dengan harga 50.000. Untuk kain kita mulai dari harga 200 sampai 350. Untuk tas kita jual harga 75.000, tas ekoprint. Kalau untuk baju variatif. Untuk pemasarnya kita masih manual, yaitu konvensional. Ya, kita door to door ke instansi menawarkan produk kita. Paling enggak itu nanti mulut ke mulut, mereka ketika udah pakai, satu orang pakai produk kita, yang lain juga, oh iya bagus ini produknya, saya juga pingin, katanya seperti itu. Untuk pemasaran online kita ada juga melalui WA, Facebook, Instagram juga. Untuk customer kita yang luar kota, mereka bisa lihat di Instagram kita atau Facebook atau WA. Cuman kalau yang untuk dalam kota ya kita kadang mereka datang sendiri ke showroom kita. Sekian episode kita kali ini, semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.